ini kita akan berbincang-bincang kepada Dokter Sanggam yang akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Hari ini pembahasan kita, pembincangan kita tentang penyakit DM atau yang disebut orang awam yaitu penyakit kencing manis, guys. Oke? Semua pengen tahu kan? Ayo tonton terus video ini. Oke, kita akan mulai. Selamat sore, dokter. Selamat sore, ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, hari ini saya akan bertanya lagi, dokter, tentang penyakit DM, ya, atau penyakit disebut orang luar tuh kencing manis, ya dok. Oke, saya akan bertanya pertanyaan pertama, dok. Apa itu penyakit DM? Baik. Penyakit DM atau diabetes mellitus, ya, atau disebut juga tadi orang awam disebut kencing manis, ya, adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah meningkat dari normal. Ya. Ada ukuran-ukuran parameter-parameter kadar gula darah kapan disebut dia DM. Ya. Biasanya disebut DM apabila kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 gram per desiliter. Ada juga tanda-tanda normal, sebaiknya kadar gula darah puasa 8 jam itu tidak melebihi 100. Atau kadar gula darah habis makan 1 atau sampai 2 jam kurang dari 180 mg per desiliter. Itu yang disebut dengan kadar normal, dan tadi saya sebutkan lebih dari 200 gram% disebut diabetes mellitus atau DM. Adapun DM ini ada dua jenis, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Disebut DM tipe 1 adalah DM yang dimana bahwa insulin tidak tersedia di dalam tubuh pasien, mungkin sebab sesuatu hal yang kita tidak tahu, tapi yang jelas pankreas lah yang menghasilkan insulin. Jadi pada DM tipe 1 ini tidak dijumpainya insulin di dalam pasien, sehingga dia membutuhkan insulin dari luar. Itu biasanya disebut penyakit DM kongenital, bawaan lahir. Ada juga DM tipe 2 di mana insulinnya diproduksi namun tidak cukup untuk menyerap gula dari pembuluh darah untuk dimasukkan ke dalam tubuh sel. Demikian. Untuk pertanyaan berikutnya ya dokter, yaitu pertanyaan kedua, apa gejala penyakit DM? Nah, seperti yang tadi disebut kencing manis ya. Iya. Sebenarnya itu diawali bermula dari gejala-gejalanya. Iya. Kencingnya itu disebut itu mengandung gula ya, makanya disebut kencing manis. Tapi gejala-gejala yang perlu kita tahu adalah polipagi, polidipsi, poliuri, yaitu artinya selalu lapar, selalu haus, dan selalu ingin kencing. Dan apabila ada luka di kulit, sangat sulit sembuh. Itulah tanda-tanda daripada penyakit DM. Tapi bisa juga apabila penyakit DM itu menyebabkan komplikasi, bisa ke organ-organ jantung, bisa juga ke ginjal, juga bahkan menyebabkan katarak. Jadi itu akibat komplikasi ke organ-organ lain yang kadang tidak terlihat, tapi sering dialami oleh penderita DM. Selalu lapar, biarpun baru makan, dan lapar lagi. Banyak kencing, tengah malam terbangun kencing, tengah malam terbangun kencing, dan haus dan minum. Dan kulit yang terluka sulit sembuh. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dokter ya, pertanyaan ketiga, yaitu apa resikonya
penyakit DM ini dokter? Ya. Tadi sudah sepintas saya sebutkan bahwa akibat DM itu atau kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Akibat kerusakan pembuluh darah ini, contoh apabila di jantung bisa menyebabkan gangguan daripada aliran darah ke jantung. Apabila ke ginjal bisa menyebabkan pembuluh darah ke ginjal terganggu sehingga merusak fungsi ginjal tersebut. Juga apabila DM akan menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun, di mana fungsi leukosit yang adalah melawan kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita itu bisa berkurang fungsinya, sehingga menyebabkan orang yang DM cenderung mudah mengalami infeksi. Itulah akibatnya menderita DM. Oh gitu ya dokter. Nah, mau bertanya lagi ya dokter, yang keempat ini. Kirain dokter tak bosan, saya mau tanya lagi nih. Bagaimana mencegah dan mengurangi DM? Mengurangi atau mencegah penyakit DM ini, seperti pada umumnya pada penyakit-penyakit, kita harus check up rutin. Check up rutin di laboratorium ataupun ke dokter, sehingga secara dini kita mengetahui bahwa kita apakah menderita sakit DM apa tidak. Tadi saya sebutkan, ditegakkannya DM ini bukan hanya sekedar karena kadar gula darah, tetapi ada pemeriksaan yang disebut HbA1c. HbA1c ini disebut normalnya itu apabila kurang dari 5,7, ya. 5,7 guys. Terus disebut sudah mulai DM apabila sampai 5,7 sampai 6,4. Itu sudah disebut DM. Ya. Dan apabila di atas 8 itu biasanya DM-nya tidak terkontrol. DM nggak terkontrol ya. Iya, sudah menyebabkan komplikasi juga itu biasanya. Jadi kalau tadi disebut hanya karena kadar gula darah, itu bisa saja DM ataupun karena dia minum tiba-tiba gula apa bisa tinggi. Tapi tidak menjadi suatu patokan apakah ini langsung diabetes mellitus. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan HbA1c. Ya. Jadi pemeriksaan apa tadi ulangi dok? Pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c. Ya. Okay. HbA1c itu untuk memastikan apakah seseorang menderita penyakit DM. Oh gitu. Terus? Jadi tidak hanya, biasanya pemeriksaan itu dilakukan apabila sudah berturut-turut diperiksa gula darahnya tinggi, tapi biasanya dokter-dokter untuk memastikan saja sudah sejauh mana ini akibat DM-nya, apakah sudah HbA1c-nya sudah tinggi banget atau di atas 8 atau belum terlalu tinggi, sehingga bisa diprediksi sudah berapa lama ini atau sudah berapa banyak gula yang melekat di hemoglobinnya. Begitu kira-kira. Baik dokter, terakhir ya dokter saya bertanya, bukan bertanya artinya apa pesan dokter pada masyarakat di luar sana agar terhindar dari penyakit DM atau disebut kencing manis ini dokter? Pertama-tama kita harus secara teratur melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan secara rutin, medical check up. Selain memeriksa yang lain juga mengambil darah untuk mengetahui kadar gula darah. Apakah itu kadar gula darah puasa ataupun kadar gula darah 2 jam setelah makan, itu yang sering dilakukan. Jadi kita disuruhnya berpuasa lebih 8 jam, diperiksa gulanya. Lalu diberikan makan, setelah 2 jam diperiksa lagi gulanya. Apabila di luar daripada nilai-nilai tadi normal yang saya sebutkan tadi, sudah mungkin diperiksa bahwa dia penyakit DM. Kalau kita sudah terdiagnosa penyakit DM, tentu sudah menjadi ada pembatasan di dalam pola makan. Contoh,
pola makan kita. Kita sudah mengetahui berat badan kita berapa kalori yang harus kita makan setiap hari, dan pembagiannya itu makan pagi, siang, sore atau malam itu harus diatur oleh ahli gizi. Sehingga kita tidak bisa sembarangan makan, nanti yang menyebabkan gula kita secara mendadak meningkat, yang tadi menyebabkan hal-hal yang tidak bagus, komplikasi-komplikasi pada organ lain. Sehingga kita harus berkonsultasi. Selain kita mendapat obat makan anti diabetes, juga kita akan minta pola makan kita, makan apa, jenisnya apa, nanti akan disampaikan. Dan juga jumlah porsi yang harus kita makan, tidak lagi seperti yang saya masih lapar makan, tidak. Sudah betul-betul ditata berapa jumlah kilokalori yang harus kita konsumsi untuk 24 jam atau 12 jam, itulah yang harus kita makan. Selain minum obat, juga tentu berolahraga sesuai dengan kemampuan kita, tapi secara teratur dan rutin. Minum obat teratur, karena penyakit DM ini disebut penyakit yang tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Jadi sebelum terjadi komplikasi kepada organ-organ yang lain, sebaiknya kadar gula darah kita jaga terus lewat pola makan yang sesuai dengan penyakit DM, dan juga obat-obatan yang teratur, tidak pernah putus. Demikian. Berarti dokter, ketika orang yang bersangkutan positif kena DM, nah berarti dia pola makannya harus diubah. Tidak seperti orang biasanya normal ya. Iya, betul Ibu. Baik. Terima kasih dokter atas ilmunya, terima kasih atas waktunya. Baik guys, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Dokter Sanggam di sini. Kiranya ilmu tadi tentang penyakit DM atau penyakit kencing manis bermanfaat untuk pemirsa yang ada di luar sana. Terima kasih. Dan jangan lupa nonton video saya berikutnya tentang ilmu berikutnya. Oke? Bye-bye.